wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wal gulam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim berkumpul di Masjid Istiqomah Masjid yang mulia ini di dalam kegiatan rutin, yaitu pengajian setiap malam Sabtu ini. Rutin sekarang sudah minggu keempat ini pada bulan Mei. Alhamdulillah, saya tetap menghimbau dan menyampaikan semoga hadirnya kita di masjid ini adalah memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui bahwa orang yang berkumpul di majlis di rumah Allah ini wajib lalu mempelajari, membaca tadarus pada ayat-ayat Al-Quran, Allah akan memberikan kepada mereka yang duduk di masjid ini pertama rahmat oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat rahmat yang senantiasa memuliakan doa kepada Allah untuk kita semua. Waqasiat rahmat yang kedua diberikan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua menginginkan rahmat Allah di dunia dan terutama di akhirat. Kita sering mendengar masuk surga seseorang itu. Seseorang masuk surga bukan karena amalnya saja, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalal musakinah, yang ketiga diberikan ketenangan. Ketenangan batin, ya. As-sa'adah ini. As-sa'adah itu tidak real. Ketenangan ini di dalam jiwa, di dalam hati, tapi lahir bukan di luar. Bukan hanya di luar seperti bahagia, tapi nampaknya seperti bahagia, tapi ternyata hatinya. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan dari Allah kepada kita, siapa orang yang berkumpul di rumah Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwanya, ketenangan batinnya. Insyaallah hadirin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengajian kita ini kalau bisa disebut bahasa Arabnya Pak, ini layaknya jadi upaya. Artinya kalau tidak salah setiap malam itu sambil kira gitu. Ini tetapi ketika berjamaah alhamdulillah gembira. Paris penuh berhasil dari sudut salat berjamaah di masjid, tapi kita belum begitu berhasil dari sudut pengajian atau apa namanya itu syiar. Mudah-mudahan ya, daripada kita duduk di rumah ya, lalu lebih baik duduk di masjid barang beberapa sampai menunggu salat isya setiap satu minggu satu. Insya Allah ini berpahala. Tetapi ini tergantung kesadaran kita masing-masing. Ya. Hadirin rahimahullah, ini kan namanya ilmuwan kebaikan. Bapak ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan menyambut bulan Dzulhijjah, bulan haji. Yang berkaitan kemarin saya jelaskan kaitan bulan haji itu ada ibadah haji dan ibadah kurban. Saya sudah jelaskan sejarahnya sampai pelaksanaan ibadah kurban
dilaksanakan juga pada rangkaian bulan haji, rangkaian pada pelaksanaan waktu saat ibadah haji. Kalau dalam sejarahnya itu tanggal 8 Zulhijjah, 8 hari itu tarbiyah, hari merenung. Jadi Nabi Ibrahim diberi perintah oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail dan membuat tarbiyah pada 8. Sehingga di situ ada cobaan godaan syaitan berulang kali sampai 3 tempat. Jika dilontar, maka diabadikan menjadi jumrah akobah, jumrah ustok, dan kubur takwa. Hadir rahimahullah. Nah, berkenaan dengan yang itu kaitannya dengan ibadah haji. Ini mungkin sebagai wawasan saja pada kita. Ibadah haji itu disyariatkan itu yang jumhur ulama tahun ke-6 Hijriah itu disyariatkan ibadah haji kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, kita mengetahui dalam sejarahnya semua perintah dia itu datangnya setelah Nabi Muhammad berada di di Mekah di Madinah. Jadi perintah ibadah. Kaitan ayat-ayat yang turun di Madinah itu berkaitan dengan masalah ibadah. Yang turun ayat Quran yang berkaitan dengan masalah akidah dan akhlak dan yang ibadah itu kaitannya pada di Madinah itu dari ibadah termasuk salah satu ibadah. Jadi syariatkannya tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hadir rahimahullah. Alhamdulillah sekarang ini jamaah haji sudah mulai berangkat. Kalau menurut informasi itu sekarang ini tahun yang paling banyak katanya sampai 141.000. Jatahnya 221, hanya itu tambahan katanya 20.000. Awalnya pagi 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk yang ibadah khusus, jamaah khusus. Ada macam tiga macam, ada ibadah reguler, ada khusus, ada jamaah yang undangan raja, ada undangan kereta khilafah, ada undangan lain. Jika jumlahnya 213 reguler, 20 khusus ini. Mudah-mudahan ini nanti akan dilaksanakan ibadah haji. Hadirin rahimahullah. Ibadah haji itu kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji kaitannya dengan aktivitas Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam sejarah itu oleh Allah diperintahkan untuk membarah dari Patapur. Kota itu ibu kota kerajaan Babilonia lama yang dipimpin oleh Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim itu terus diperintah oleh Allah untuk berkelana, untuk berhijrah ke Syam, ke Palestina ya. Kemudian terusnya dari Palestina hijrah lagi ke Mesir. Nah dari Mesir pindah lagi kemudian ke Palestina, kemudian ke Palestina pindah lagi ke Mekah. Nah dari Mekah nanti ke Palestina lagi. Hadirin rahimahullah. Nah ketika di Mekah inilah lalu membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Siti Ismail sedang berada di Mekah. Kita tahu bahwa ujian pada Nabi Ibrahim itu sudah dalam 40 tahun itu belum punya anak. Sehingga Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, dapat Siti Sarah belum punya anak, nikah lagi dengan istri yang kedua Siti Hajar. Yang pertama punya anak itu dari istri yang kedua dari Siti Hajar yang lahir Ismail.
Ismail kecil itu. Tapi setelah Ismail lahir, maka lahir lagi dari Siti Sarah. Hadirin rahimahullah. Nah, ketika pada saat itu Ismail kecil, nah itu ditinggal lagi oleh bapaknya, oleh Ibrahim, yang diperintahkan oleh lagi ke mengembara ke Palestina. Oleh sebab itu maka Siti Hajar beserta anaknya Ismail kecil itu, artinya Siti Hajar yang kita Arab di Mekah itu ya, di Mekah di sekitar Ka'bah itu yang tandus, tidak ada apa-apa, batu-batuan, ditinggal oleh bapak, ya, tanpa ditinggali bekal segala macam, sampai sejarahnya waktu itu untuk minum saja beli apa Siti Hajar dan anaknya begitu susah, sehingga bolak-balik mencari air itu. Sejarah itulah yang kita antara Bukit Sofa, Marwah, orang Sofa itu bolak-balik itu diabadikan menjadi syariat ibadah haji. Disebut kita dengan sa'i itu. Jadi dari praktek ibadah haji. Nah, yang disebut ibadah haji itu adalah berangkat atau ziarah ke Baitullah. Ya, Baitullah itu Ka'bah, sudah ada Baitul Atiq, Ka'bah. Kemudian dengan melaksanakan rangkaian amal-amal ibadah dari mulai tawaf, ya, sa'i sampai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian menginap malam di Mina, kemudian jumrah sampai jumrah Aqabah, sampai ta'allul yang disebut ibadah haji. Oleh sebab itu maka ibadah haji itu ada dilaksanakan pada bulan haji. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji selain pada bulan haji. Bedanya dengan umroh, kalau umroh mah kapan saja, tapi kalau ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji. So ada praktek ibadah haji. Ada umroh. Nah, ibadah haji itu kan ada macam-macam. Ada haji ifrad, haji. Jadi orang yang melakukan haji hanya melaksanakan haji, tidak umroh, tidak dengan umroh, jadi haji saja. Jadi ada tawaf umum, tawaf haji, kemudian wukuf di Arafah, kemudian biasa rangkaian Muzdalifah, Mina, jumrah, rumah Aqabah, tahallul. Nah, yaitu ifrad. Ya, ada haji lagi yang kedua, haji apa itu? Dan yang ketiga yang kita itu adalah haji tamattu. Haji tamattu adalah melakukan ibadah umroh terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah haji. Dan semua jemaah haji Indonesia itu melakukan haji tamattu. Di walaupun yang berangkat gelombang kedua datang di sana itu sudah berpakaian ihram. Nah, untuk ihram haji, sebelum masuk ke kota Mekah, kota suci sudah memakai pakaian ihram. Walaupun gelombang kedua, apa gelombang satu sudah dari Madinah itu ya. Madinah itu sudah mulai berangkat, bersuci mandi, bersih segala macam, lalu niat pakaian ini apa umroh. Nah, umroh haji. Nah, kemudian umroh haji. Nah, kalau haji tamattu mah jadi umroh dulu, kemudian haji. Oleh sebab itu maka haji tamattu, semua haji Malaysia itu haji tamattu itu harus dam itu membayar apa namanya itu menyembelihkan. Makanya dari sini masih diminta oleh apa namanya Pak itu dari atur itu untuk dam itu berapa, jadi itu sampai ekor rumah. Jadi semuanya jemaah Indonesia itu haji tamattu. So di sana itu umroh dulu, umroh haji. Ya, kalau ada umroh sunnah, ada umroh haji. Ya, umroh haji itu biasa tawaf. Nah, pakai ihram, tawaf. Hal-hal dilarang segala tawaf sama. Tidak boleh bertatap korban, tidak boleh membunuh, tidak boleh itu semua, tidak boleh dilakukan tanaman. Ketika berpakaian ihram, umroh tawaf,
tawaf salat sa'i ya sebelum kali 7 kali ya lalu tahalul itu menghalalkan hal yang tadinya tidak boleh dihalal itu potong rambut laki-laki itu atau ya setengahnya perempuan itu dipendekkan atau laki-laki itu biasa. Nah setelah itu lalu nanti ada yang disebut umroh sunnah. Semuanya itu sebab ini tanah suci. Umroh tadi umroh sunnah itu berangkat dari mikot. Dari mikot itu dari tempat di mana masuk kepada tanah suci. Ada yang dari ulama, ada dari macam-macam, ada 3 tempat. Ya semuanya itu dari itu harus keluar dulu lalu niat untuk umroh. Ya, niat umroh pakai umroh. Kemudian setelah itu lalu ibadah haji itu disebut haji tamattu, ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang ada rukunnya, ya, ada rukun. Jadi ada wajib haji, ada rukun. Kalau rukun haji itu rukun Arafah mulai di mana niat dengan ihram atau niat untuk berhaji. Yang kedua ada rukun Arafah. Kemudian ada tawaf ibadah, tahalul itu rukun. Artinya kalau rukun itu tidak bisa haji dan tidak bisa diganti dengan apapun, tidak bisa dibayar dengan kalau wajib haji, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, Qur'an itu wajib haji. Jadi kalau tidak bisa misalkan tidak sengaja kita harus bayarkan. Tapi di kitab biasanya dikatakan tidak. Jadi misalnya yang sakit parah selama itu misalkan di tenda, di ambulan, ketika di barang-barang harus berangkat. Tapi ketika wajib di Muzdalifah itu bisa diganti dengan bisa diganti. Jadi yang wajib haji itu bisa diganti, tapi kalau rukun haji tidak bisa, harus balik lagi nanti tahun depan. Kalau tidak rukun harus balik lagi nanti tahun depan, harus tidak. Berbeda dengan yang tadi diganti dengan banyak. Jadi itulah kaitan dengan masalah. Nah ini rangkaian ini adalah semuanya adalah menampak jelas yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu diperintah oleh Allah ya, kepada Nabi Ismail itu untuk membangun Ka'bah untuk sebagai pusat mempunyai umat Islam. Maka Nabi Ibrahim setelah itu lalu diperintah oleh Allah supaya mengumumkan kepada jamaah supaya ibadah haji. Maka Nabi Ibrahim waktu itu mengumumkan kepada manusia supaya berangkat supaya melaksanakan ibadah haji. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Iqra 96. Jadi Nabi Ibrahim menyeru para umat untuk datang ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, sehingga dah praktek itu di Ka'bah. Jadi ada keliling Ka'bah itu adalah hakikatnya adalah tempat untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada garis-garis itu. Karena tawaf itu kan tawaf yang kita sudah atau yang belum juga diberitahu. Jadi ketika tawaf keliling itu ini tidak boleh melewati garis-garis yang itu. Jadi kalau melewati garis peluang tawaf itu sudah harus dibalik lagi gitu. Sesuai dengan tawaf. Jadi tawaf itu kan keliling itu menggambarkan bahwa manusia itu hidupnya itu berputar dari anak kecil sampai hewan lahir, dewasa, kemudian meninggal. Jadi berputar, ya. 7 kali menggambarkan 7 hari, menggambarkan dijelaskan itu 7 lapis langit dan lapis bumi itu. Kenapa disebut 7? Ya itu Rasulullah menyuruh kepada Ibrahim supaya bukan 7-nya. Jadi mulai itu diurus dengan Hajar Aswad, pintu Ka'bah, Hajar Aswad. Dan ada yang orang yang berangkatnya dari sebelum Hajar Aswad sudah sudah mulai itu tidak lepas salah. Jadi harus pas lurus Hajar Aswad. Mulai putar melewati Makam Ibrahim, lalu ke sudut rukun, rukun Irak, rukun Saf, rukun Yamani, lalu ke Hajar Aswad.
Ini terus bolak-balik sampai 7 kali. Itu dilakukan ini oleh Ibrahim, oleh Ismail, lalu disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu lalu sapi bolak-balik itu sekarang sudah ada tanda-tanda. Sebab jutaan bisa dibayangkan jutaan kalau orang mau mencium Hajar Aswad. Ini tidak memaksakan bahwa ada kesalahan baik. Kenapa Hajar Aswad dicium itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sanggup dulu para sahabat antara yang Umar bin Khattab sama-sama dengan Rasulullah tawaf, Rasulullah mencium Hajar Aswad sampai Umar mengatakan, kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, saya akan mencium, tidak akan mencium kamu. Karena kasihku Muhammad mencium batu, maka aku lakukan karena ketaatan saja kepada Rasulullah SAW. Jadi di dalam rangka mencium Aswad itu karena kepatuhan ketaatan kepada Rasul. Itu saja. Jadi kalau orang di sana orang ini kami tidak bisa, jangan memaksakan diri daripada silakan. Boleh itu belum maju. Sebab itu hanya contoh Rasulullah SAW. Ketika Umar saja melakukan sampai mencoba saya mencium adat karena ini saya akan melihat kekasihku Muhammad mencium Hajar batu hitam ini sehingga saya karena apa? Ketaatan dan kepatuhan kita kepada Rasul. Jadi begitu jangan ini sebelum memaksakan diri segala macam. Sampai ada yang ini, ada yang berbangga hati. Oh saya mah belum bisa. Jadi ada hal-hal yang takabulnya. Saya mengalami sekarang saya kan di dalam mata jadi bisa alhamdulillah. Jadi jangan maksa-maksa ingin mencium Hajar Aswad sebab apa? Nah, itu memang ketaatan saja mencontoh Rasulullah. Kalau tidak sanggup, tidak usah. Nah, seperti ini. Jadi itu itu mencontoh Rasulullah SAW. Hadir rahimahullah gerang-gerang daripada hati ini memang disyariatkan karena itu harus dilakukan. Jadi kalau kita ini seperti main-main, ya, seperti main-main. Kalau ada lari-lari kecil, seperti apa namanya itu dalam bahasa Arab. Kalau lari kecil ya ada tanda, kalau sedang itu ada tanda-tanda atau lari kecil antara tanda hijau gitu ya sampai menjelang sopan maka sudah rumah itu harus diikuti, bukan apa, bukan main-main. Itu adalah contoh-contoh zaman Nabi Ibrahim diikuti oleh Rasulullah Muhammad dan diikuti oleh kita ibadah. Dia dalam ibadahnya begitu. Jadi anak itu main-main. Seperti melontar. Itu kenapa harus melontar? Itu contoh. Nabi Ibrahim melontar namanya jumroh. Jumroh pertama itu jumroh Aqabah. Jumroh Aqabah itu tanggal 10. Mulai tanggal 9 itu sudah berada di Arafah semuanya. Dan katanya itu kalau yang namanya Arafah itu seperti apa namanya? Seperti orang yang ini yang amin, jadi makin gede yang dikandung terus berputar. Jadi berapa juta saja pada yang jamaah itu akan tertampung memberikan wajib yang ada di dalam kandungan itu. Jadi merah gitu. Ini sudah kehendak Allah. Tapi sehari-hari itu orang kecil, kelihatan kecil. Tapi ketika ada jamaah yang jutaan, itu gede itu. Nah, jadi tanggal 9 mulai ada itu dia bapak dia merenung apa itu? Merenungkan segala macam dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dalam semuanya itu pasrah semua itu. Makanya barangkali bapak ibu yang pernah ibadah haji semuanya menangis ketika tidak ada yang tidak menangis. Saking apa? Saking kita ini kecil di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saking kita merasakan banyak dosa dan kesalahan. Sehingga disitulah kata Allah Rasul, orang yang wukuf di Arafah maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir.
itu yang pahalanya yang melakukan wukuf di Arafah setelah sholat zuhur asar di jamaah pada zuhur sudah berdiri matahari ya sampai maghrib ya, di sana saat itu ini sholat radiator di situ ada apa namanya ada sholat di jamaah takdim. Tapi waktu saya ke sana itu ada yang sholat biasa itu. Ya terserah yang mau sholat di tidak di jamaah di jamaah. Tapi di jamaah. Supaya kita ini khusyuk untuk berdoa segala macam membuat segala macam. Di situ kesempatannya itu terbuka. Makanya itulah bedanya orang yang ibadah haji karena menunggu. Lalu sebuah maghrib dan kita harus berangkat untuk nanti dari Muhammad itu tidak enteng itu. Dan kalau gambaran naik bus, berjuta-juta orang naik bus guys sampai ke Muzdalifah. Dan dari Muzdalifah itu harus diam. Di sana kita sholat maghrib dan sholat isya dan jamaah apa secara jamaah. Sampai kapan? Sampai tengah malam. Jadi Muzdalifah itu sampai tengah malam. Setelah mulai tengah malam kita harus berangkat lagi ke Mina. Kita pagi-pagi itu. Pagi-pagi itu apa? Ya kalau yang depan itu biasanya berangkat dulu menginap bukan menginap. Itu dulu tenda di Mina, tenda-tenda yang begitu. Jadi kalau yang tanah itu biasanya langsung dari situ ke jumlah Qobah namanya itu ya, jumlah Qobah satu kali satu lantaran. Jadi kalau dari mana batunya, jadi tidak usah membawa dari sini, jadi dari Muzdalifah banyak batu. Tidak ada 3 juta untuk jamaah, terus itu banyak sekali sana. So kalau yang mau itu harus mengambil batu itu. Kalau nanti ada nafar awal nanti diberitahu. Kalau nafar awal itu hanya 49 sekitar. Kalau nafar sani harus 70. Jadi yang disebutnya begini, jumroh itu kalau yang ini 1 kali tanggal 10. Setelah itu seperti Ma'akobah, Maparedo, jumrah Ma'akobah, ya jumrah yang paling gede. Jumlah Qobah itu balik lagi ke Mina, ke tenda. Tetapi kalau yang tanah itu berangkat jalan kaki ke Mekah langsung tawaf ibadah. Tidak ada macam-macam ibadah, ada macam ada yang biasa kita tawaf itu balik ke ini ke jumlah. Dari itu, nah pagi harinya itu nginap 1 malam itu. Pagi harinya jumlah nanti 3 kali. 1, 2, 3, 2 bulan, musola. Qobah dan tujuan kubro. Setelah itu sama seperti yang tadi taruh setelah selesai balik lagi. Yang nafar awal yang 2 hari 2 bulan itu harus jadi yang 49 biji 1 hari 7, 2 hari 3 kali 21, ketika harinya 3 kali 21, 42, 49. Nah tapi yang nafar sani yang 3 malam di Mina itu harus yang 49 tadi tambah 1 hari lagi 21, jadi 71. Nah yang nakal awal itu ya itu harus keluar dari Mina sebelum maghrib. Jadi sebelum ada maghrib harus cepat keluar dari Mina itu. Dan paling parah bagaimana waktu itu terjadi hujan kendaraan segala macam tapi harus keluar itu. Kalau lewat maghrib kita harus biarkan di 1 malam. Itu nafar sani. Jadi harus nafar 74 saat ini sama hari ini. Jadi inilah yang ini. Kenapa? Itulah yang dicontohkan oleh Rukogi yang disyariatkan oleh Muslim dan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang jumlah informasinya. Jadi ada yang lanjut, ada dari aku yang yang Mina ke Arafah, sebelum sudah berkumpul Arafah tanggal 9, namanya ya Arafah Muzdalifah langsung kalau dibuka jumroh di jumroh langsung ke Mekah.
tawaf di Padang kanan kami waktu biasanya dari kita dari Padang yang seperti itu. Jadi dari Mekah ke Arafah, Musdalifah, Mina, Tanjung Roh dan balik, lalu kita tawaf di Padona, tawaf terakhir rangkaian ibadah haji terakhir kalau yang melaksanakan yang tadi seperti itu. Ini dilakukan bapak-bapak, ini apa namanya seperti main-main, tapi itu sangat ibadah haji. Nah, orang yang melaksanakan ini dengan tertib baik-baik, ya, direnungkan makna-maknanya, maknanya melempar apa tadi, melempar setan, godaan setan, termasuk melempar semut. Nah, setelah kemudian maka katanya itu yang saum Arafah nanti tanggal 9 itu harus sama, ya, diampuni dosa sebelumnya dan dosa dikecilkan kompensasi dosa yang akan datang. Itu karena itu harus seperti orang yang di Arafah. Nah, orang yang di Arafah itu begitu, tidak ampuni dosa-dosa sebelumnya dan diberi kemudahan untuk tidak berbuat dosa setelahnya. Tapi harus seperti orang yang saum Arafah. Nanti tanggal 9 Hijjah, jadi di sana sedang hukum, tidak saum, itu katanya harus seperti orang yang hukum, artinya bisa menjaga hal-hal yang bisa membuat dosa. Orang yang hukum kan begitu, pakai ihram, tidak boleh ada ucapan-ucapan lepas, ucapan-ucapan apalagi yang campur, yang mengarah kepada hawa nafsu, ucapan kotor, perbuatan orang tidak ada semua. Nah, itu orang yang ibadah saum Arafah yang satu hari bisa menghapus dosa satu tahun sebelumnya, itu harus seperti prakteknya ibadah ibadah tadi wukuf di Arafah. Jadi kalau mau tadi diampuni dosa sebelumnya, seperti hanya orang ini. Hanya dari Allah, itulah dikaitkan dengan masalah sekalian ini sejarahnya. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah, ya, ini ibadah haji di kita ini mungkin banyak, mudah-mudahan mungkin sesuai dengan namanya tadi, menghilangkan segala macam dosa, menghilangkan segala macam hal yang itu hikmah-hikmah tadi, dan bisa dipraktekkan setelah kita pulang ke tanah air. Karena disampaikan di gambar Rasulullah di Al-Quran, tahsabun jami'a wa qulubuhum shatta. Nampaknya mereka bersatu, wa qulubuhum shatta, hatinya bercerai. Coba lihat saja, karena itu kan meletakkan semua pakaian kebesaran. Tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semua berpakaian yang serba tidak jahit, yang tidak dijahitkan. Pakaian ihram itu tidak dijahit. Dan tidak ada yang bagus, semua kain-kain itu begitu. Sama dengan menggambarkan kita semuanya manusia akan ujung hidup itu kan berpakaian putih yang tidak dijahit. Ya, makanya itu mengingatkan kita supaya kita nanti juga akan berpakaian seperti itu. Ya, ketika orang meninggal harus berpakaian yang tidak dijahit putih. Kalau orang kaya kan tidak ada yang besar yang bagus kainnya, tidak ada. Biasa saja. Termasuk kain seperti itu. Nah, di situ jabatan, pangkat, segala macam diletakkan supaya sama. Dia sama Pak. Ini materi tadi. Ya. Kalau kita lihat yang tawaf di Ka'bah, lalu kita lihat dari atas, indah sekali berkah. Walaupun di dalamnya itu ada selisih, segala macam itu. Kurang batma jadi nanti budak kaki kan, rubuh, selisih segala macam. Mau ada jalan itu, mau kan maksa. Aduh di bagian itu kan betul-betul yang
yang disebut mungkin taksabul jami'ah waktu misalnya nampak kita bersatu semuanya labbaik semuanya labbaik tetapi hatinya percaya saja sudah bilang dengan firqah lagi rasa persatuan yang muktamar Islam sedunia itu tidak ada bandingannya. Orang muslim bisa berkumpul jutaan di satu tempat di Mekah ya, di Haram itu ternyata belum bisa bersatu hatinya, terutama lagi bersatu dalam memperjuangkan Islam, cuma kita bersatu. Kita pada gambaran sedang hari itu yang sedang bersatu itu tidak ada yang jabatan mengalami semua. Tapi ketika sudah pulang lagi, ya susah bapak ibu untuk mempersatukan umat Islam menjadi satu kesatuan, ya, dan memperjuangkan Islam ini. Sudah berkepentingan masing-masing itu. Padahal menjana adalah haji. Nah oleh sebab itu mungkin mudah-mudahan ibadah kita ini atau rekan-rekan atau saudara kita ini mudah-mudahan tidak mencari popularitas ingin disebut haji saja, atau mungkin kalau ini posisinya di ibadah haji, kalau haji dengan kita berusaha beribadah haji mungkin dengan hadirin Allah, mudah-mudahan ini bisa nampak bersama umat Islam ketika di sekitar Ka'bah, kemudian bersama umat Islam sudah keluar dari Masjidil Haram, sudah pulang dari tanah air masing-masing. Ini yang kita dampakkan, yang kita rindukan dari semangat ibadah haji ini. Yang alhamdulillah Indonesia itu sampai kurang lebih kalau saja kalau ini sampai hampir 20 tahun. Jadi kalau sekarang usia 40 tahun baru daftar, ada kemungkinan mungkin 60 tahun bisa kita berjalan. Pada yang muda-muda yang punya niat untuk ibadah haji, yang lalu yang sudah ada rezeki ya daftar dari sekarang. Sebab yang bilang sekarang kesempatan susah karena banyaknya yang berminat untuk ibadah haji. Jadi kalau diibaratkan uangnya sebetulnya nilai uang itu sama dengan zaman Belanda. Saya ingat itu yang pertama ibadah haji katanya tahun 1640 Putra Sultan Agung Tirtayasa itu 2 tahun naik kapal laut. Itu yang pertama yang namanya itu siapa? Yang pertama orang Indonesia naik itu zaman Belanda itu 1000 Golden itu sama dengan 70 juta rupiah kalau orang. Jadi kalau kita sekarang ini pada hari berapa juta itu sama dengan Belanda itu kalau uang gede 70 juta 1000 Golden bisa ibadah haji itu bisa tapi 2 tahun itu apa? Mulai tahun 18, tahun 19 itu sudah mulai 6 bulan untuk 6 bulan kapal laut itu. Ada yang mulai sampai dengan pakai pesawat, tapi yang beberapa itu balik ke Bangkok, India, sampai ke apa itu sampai ke Arab Saudi. Hadirin Allah, jadi semangat beribadah haji alhamdulillah begitu tinggi, mudah-mudahan dengan semangat jiwa hajinya. Tadi bahwa membersihkan ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, isi dengan baik itu ya kalau melakukan ibadah haji dan tidak menjaga hal yang tadi yang besar itu ibadah haji itu tidak batal ya kalau pas. Jadi kalau kita sedang niat ibadah haji, para musuh tidak boleh lepas dengan lepas ya, kalau tidak jadi maka dia sah. Pokoknya ibu yang membuat Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan berkaitan rangkaian Zulhijjah ini ada 2 peristiwa
penting yaitu ibadah kurban dan ibadah haji itu adalah mengikuti